Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai pada kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Kau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
Yesus, ku
pertolongan Tuhan Yesus, kita dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan menjadi katakan hanya dengan Tuhan saja.
penasehat dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku.
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, bahkan kita diberikan waktu dan diberikan kesempatan untuk bersekutu dan beribadah bersama. Oke, Sobat Home Ministry, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hidup kami ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Ada intervensi Tuhan yang terus-menerus menuntun langkah dan kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Pakai hamba-Mu. Biarlah lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan itu diberitakan saat ini, kami percaya ada kuasa yang saat ini bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan beban berat diberi kelepasan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan berbagai macam masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya, mari berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, sebelum kita membaca firman Tuhan, tolong engkau tepuk kiri kananmu dan bilang ke dia, Yesus sayang kamu. Ya, bilang apa? Yesus sayang kamu. Amin. Saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara tahu atau saudara tidak tahu, saudara sadar atau saudara tidak sadar dengan hal itu, saya ingin katakan kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang memberkati kita. Bahkan dia adalah Tuhan yang menepati semua janji-janjinya. Oleh karena itu saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak salah percaya kepada Tuhan.
Kita tidak salah berharap kepada Tuhan. Kita tidak salah menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dengan tangannya yang berlobang paku, Tuhan Yesus sudah merebut saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus mengerjakan karya yang luar biasa, yaitu karya salib, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Kemudian dia katakan sudah selesai. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawamu, Tuhan menyerahkan hidupnya sebagai ganti hidupmu dan saya. Saudara bisa bayangkan kehidupan Kristus yang sempurna. Hidup Yesus yang luar biasa, yang tanpa celah, ditukar dengan hidup saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Ditukar dengan hidup saudara dan saya yang penuh dengan kesalahan. Ditukar dengan hidup saudara dan saya yang penuh dengan kecacatan. Tapi apakah kemudian karya Kristus berhenti di situ? Saya katakan tidak. Karya Kristus terus berlanjut. Karya Kristus terus bekerja. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan Kristus itu dilanjutkan ketika Yesus sudah naik ke sorga? Pekerjaan Kristus dilanjutkan oleh Roh Kudus. Yesus tidak berhenti menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu dia katakan bahwa dia minta kepada Bapa supaya memberi rohnya buat saudara dan saya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, salah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Yesus yang menyerahkan rohnya. Jadi sekali lagi saudara, bukan iblis yang merampas, tapi Yesus yang menyerahkan. Yesus bukan menyerahkan kepada iblis, tapi Yesus menyerahkan kepada Bapaknya. Sekali lagi, supaya saudara dan saya jangan salah paham. Banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus itu adalah akhir. Kenapa? Karena Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada maut. Oh, tidak. Maut tidak pernah bisa berkuasa atas Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya secara sukarela kepada siapa? Kepada Bapaknya. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat di hadapan Bapa. Saya ingin baca buat saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 saudara. Firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya kepada Bapa, supaya apa? Supaya saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan, tidak bercacat, tidak bercela. Itulah yang dilakukan oleh Yesus buat saudara dan saya. Jadi kasih Yesus luar biasa. Tapi dalam semua karya pekerjaan Kristus, saudara perhatikan, Roh Kudus terlibat secara aktif dalam semua pekerjaan Kristus. Saudara, saya mau bilang, firman itu bukan roh. Roh itu bukan firman.
firman dan roh bisa dibedakan. Tapi firman dan roh tidak bisa dipisahkan. Karena rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Rohnya Bapa itu adalah Roh Kudus. Yesus dan Bapa ini satu. Kenapa? Karena satu roh. Yesus dan Bapa satu. Kenapa? Karena satu eksistensi. Kalau dalam bahasa teologi, bahasa Yunani menggunakan kata ousia. Satu ousia. Tapi ada 3 hipostasis. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang mungkin lebih sederhana, mohon maaf kalau penerjemahan ini ada kekurangan. Tapi saya ingin katakan bahwa ini satu eksistensi, satu substansi. Tapi cara beradanya, hipostasisnya itu beda-beda. Bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Roh Kristus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut juga sebagai Roh Kristus. Roh Bapa itu Roh Kudus. Tapi bukan berarti firman itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah firman. Bukan, saudara. Firman logos ya logos. Pneumatos ya pneumatos. Roh Kudus dan firman itu bisa dibedakan. Oleh karena itu, saudara, dalam konsili Nikea itu dirumuskan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Kenapa? Karena Roh Kudusnya sumbernya satu, yaitu apa? Bapa. Karena firman ini ada di dalam Bapa, firman ini adalah pikirannya Bapa, roh ini adalah roh Bapa, ini satu. Sama kayak saya kasih contoh Raymond. Ini pikiran Raymond ada di dalam Raymond, roh Raymond ada di dalam Raymond. Pikiran Raymond dan roh Raymond ini satu di dalam Raymond. Pikiran Raymond bukan roh Raymond. Roh Raymond bukan pikiran Raymond. Tapi pikiran Raymond dan roh Raymond bisa dibedakan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Karena kalau roh Raymond itu kemudian dipisahkan dengan pikiran Raymond, maka Raymond mati. Oleh karena itu kita harus paham dulu ini tentang Roh Kudus ini. Supaya kita itu nggak salah paham. Bahwa kalau kita bicara tentang Roh Kudus, maka kita sedang berbicara bahwa Roh Kudus itu juga adalah Roh Kristus. Kenapa? Karena satu di dalam Bapa, satu ousia, satu eksistensi. Oleh karena itu, saudara, Roh Kudus itu terlibat dalam semua karya Kristus. Roh Kudus berkarya dalam kelahiran Yesus Kristus. Bukankah ketika Yesus Kristus itu mau lahir, itu akibat dari pekerjaan Roh Kudus? Betul? Maria hamil bukan karena berhubungan dengan Yusuf suaminya, tapi Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika Yusuf dan Maria belum tinggal serumah, Roh Kudus datang kemudian tinggal atau membuahi kandungan Maria sehingga Maria hamil. Tapi kehamilan Maria itu terjadi pada saat Maria masih seorang perawan. Dan ketika Maria sedang hamil, perawannya Maria itu, kondisi Maria sebagai seorang perawan itu tetap terjaga. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kekudusan kandungan Maria. Roh Kudus bekerja di situ, saudara. Ketika pelayanan Yesus akan mulai, Roh Kudus juga berkarya. Ketika Yesus itu dibaptis, saudara. Saudara ingat? Ketika Yohanes Pembaptis sebelum Yesus pelayanan, Yesus kemudian dilayani oleh Yohanes Pembaptis, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jangan lagi saudara tanya, apa bedanya antara baptisan Kristus dengan baptisan kita? Apakah Yesus dibaptis untuk pengampunan dosa? Oh bukan.
Karena itu dinyatakan langsung oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Bahkan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Tapi Yesus katakan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi ini penting untuk kita pahami. Di situ Roh Kudus berkarya ketika dia keluar dari air baptisan itu, maka disaksikan bahwa apa? Terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian turun apa? Turun cahaya seperti burung merpati. Itu Roh Kudus. Jadi karya Kristus ada Roh Kudus. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius, saudara dikatakan ketika Yesus dicobai oleh iblis, dikatakan roh guru besar membawa Yesus. Oh, apakah Roh Kudus kemudian membawa kita untuk dicobai? Bukan, saudara. Untuk membiarkan, bukan. Tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus supaya apa? Supaya Roh Kudus menyatakan bahwa kedagingan Adam yang sebelumnya lewat 3 hal, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu dipatahkan oleh siapa? Anak manusia sejati lewat pencobaan itu. Karena itu Roh Kudus membawa dia untuk apa? Membawa dia sebagai orang yang menang. Jadi kalau kita kemudian belajar firman Tuhan, kita harus memahaminya secara benar. Kenapa Yesus harus dicobai? Dan 3 pencobaan itu. Saudara lihat, ubah batu jadi apa? Roti. Kemudian selanjutnya apa? Lihat, naik ke mana? Ke atas tuh, langit-langit bait, loteng bait suci itu. Ke atas apa tuh? Puncak bait suci itu. Kemudian disuruh loncat. Nanti malaikat akan menantang engkau. Tapi Tuhan Yesus menang. Ketika kemudian iblis mengatakan, kamu punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja. Dia nggak jatuh dalam godaan kedagingan. Ketika kemudian iblis membawa dia di atas untuk menyatakan apa? Penyertaan Tuhan dan segala macam kuasa, keangkuhan hidup, nggak jatuh, saudara. Bukankah kitab 1 Yohanes mengatakan bahwa manusia, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ketika iblis membawa di atas gunung dan dikatakan, lihat, inilah kekayaan bangsa-bangsa, inilah luar biasa, aku akan memberikan kepadamu. Yesus bilang, nyala engkau iblis. Bagaimana mungkin apa yang engkau tidak punya bisa engkau berikan? Bukankah segala kuasa itu adalah milik Tuhan? Kenapa sekarang engkau klaim bahwa kuasa itu milik? Karena itu Yesus katakan, nyala engkau. Dia menang, saudara. Kegagalan Adam diganti dengan kemenangan Kristus. Dan di situ ada keterlibatan Roh Kudus. Selanjutnya, saudara, kalau kita lihat, Roh Kudus berkarya dalam kematian Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya dalam kematian Yesus Kristus. Selanjutnya juga Roh Kudus berkarya dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga berkarya dalam mengubah kemanusiaan Yesus menjadi apa? Tubuh kemuliaan. Diberikan. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja dalam semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus tahu siapakah yang bisa melanjutkan pekerjaan Kristus. Yang bisa melanjutkan pekerjaan Kristus bukan pribadi yang derajatnya lebih rendah.
Yang bisa melanjutkan pekerjaan Kristus adalah pribadi yang selevel dengan Yesus. Yang sederajat, yang sehakikat, dan yang sederajat dan sehakikat itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus dalam gereja. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa sampai hari ini Roh Kudus bekerja. Jangan kemudian kita katakan, oh Roh Kudus sudah berhenti bekerja. Kalau Roh Kudus sudah berhenti bekerja, maka nggak usah ke gereja, saudara. Gereja itu hanya akan menjadi organisasi massa. Gereja itu kalau tanpa Roh Kudus, dia cuma sekedar yayasan dan ormas. Nggak ada beda dengan LSM yang lain, saudara. Nggak ada beda dengan yayasan kemanusiaan yang lain. Gereja itu menjadi beda ketika Roh Kudus itu berkarya, bekerja, menaungi gereja, memimpin gereja, menginspirasi gereja. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Gereja bisa maju, gereja bisa berkembang, gereja bisa menjadi saksi, bukan karena pemimpinnya di situ punya modal, bukan karena ada kapital yang besar di situ, bukan karena di situ ada karisma dari hamba Tuhan yang luar biasa, bukan, saudara. Gereja bisa berkembang karena Roh Kudus yang memimpin gereja. Gereja tanpa Roh Kudus, sebesar apapun gereja itu, maka gereja itu nggak punya spirit. Sebesar apapun hamba Tuhan itu, pengaruhnya sehebat apapun, tanpa Roh Kudus yang memimpin, maka gereja dan pelayanan itu akan kering. Oleh karena itu, mari kita lihat betapa pentingnya Roh Kudus dalam pelayanan Kristus dan dalam pelayanan gereja. Kalau saudara kemudian bertanya, Pak, bagaimana Roh Kudus itu bisa terlihat dalam pelayanan gereja? Bagaimana Roh Kudus itu bisa terlihat dalam pekerjaan-pekerjaan orang percaya di zaman modern ini? Apakah Roh Kudus itu terlihat ketika seorang hamba Tuhan itu cukup populer, punya popularitas, dia kemudian melakukan A, B, C, D dan segala macam? Saya ingin katakan kepada kita, Roh Kudus bekerja dalam pelayanan gereja modern. Itu terlihat dalam hidupmu. Itu terlihat di dalam hidup saudara dan saya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu jangan dilihat dalam kehidupan orang lain, tapi lihat kehidupan. Lihat kehidupan kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai wujud pekerjaan Roh Kudus itu. Bukankah keberadaan kita sebagai orang percaya adalah bukti bahwa Roh Kudus itu masih bekerja? Bukankah keberadaan kita hari ini adalah bukti bahwa Roh Kudus itu masih aktif? Bukankah keadaan kita hari ini adalah bukti bahwa Roh Kudus itu eksis dalam perjalanan hidup orang percaya? Itulah buktinya, saudara. Ketika saudara ada hari ini, dan saudara masih bisa melakukan kehendak Tuhan, kita masih bisa melakukan penyembahan di hadapan Tuhan, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa percaya. Saya ingin katakan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa.
Kalau ada yang kemudian bilang, Pak, tandanya gimana, Pak? Apakah tandanya itu kita harus kemudian punya karunia-karunia khusus? Saya bilang karunia-karunia roh itu adalah tanda pekerjaan Roh Kudus. Iya. Saudara jangan sangkal itu. Bahwa karunia-karunia itu adalah kelengkapan yang Tuhan berikan sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa ketika kamu itu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa mengusir setan. Kamu bisa kemudian menginjak kalajengking. Kamu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan Tuhan bilang bahwa setan jatuh. Saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Kalau saudara melihat bagaimana demonstrasi kuasa Tuhan, baru kita percaya, maka saya mau bilang, iman kita belum bertumbuh. Saudara, dalam pelayanan saya melihat banyak hal luar biasa. Luar biasa dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena saya mengalami. Saudara. Saya mengalami bagaimana kemudian mengusir setan. Mengusir roh jahat. Saya mengalami pelayanan okultisme. Ya, saya melayani. Saya diberi karunia untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan, menyatakan nubuatan-nubuatan. Ya, saya mengalami. Saya diberikan karunia-karunia itu, iya. Bahkan ada yang kemudian pernah ketika saya pelayanan, saudara. Pelayanan di satu tempat di Jawa Barat. Kalau mungkin jemaat itu mengikuti program ini hari ini atau menyaksikan program ini di kemudian hari, bisa menjadi saksi apa yang saya katakan. Suatu ketika saya sedang khotbah di sebuah gereja Jawa Barat, saudara. Ketika saya lagi khotbah, tiba-tiba Tuhan nyatakan kepada saya, ini mungkin bagi sebagian orang ini hal kecil. Saya waktu itu khotbah di salah satu hotel. Kemudian Tuhan bilang begini, karena gereja itu maksudnya menggunakan hotel itu sebagai tempat ibadah waktu itu. Jadi kemudian lagi khotbah, kemudian firman Tuhan kasih tahu. Tuhan nyatakan, tolong ngasih tahu jemaatnya, mobilnya belum dimatiin, pintunya nggak dikunci. Saudara bisa bayangkan, saya lagi khotbah tentang sesuatu apa, tiba-tiba ada pernyataan Tuhan seperti itu. Mungkin ini hal sepele, saudara. Tapi saya kemudian berhenti khotbah dan saya bilang, Tuhan menyatakan bahwa ada jemaat di sini yang mobilnya belum dikunci, masih hidup, pintunya nggak dikunci, kuncinya ditinggalin. Waduh. Saya nggak tahu, saya lanjutkan khotbah. Selesai ibadah, tiba-tiba ada bapak dan ibu datang, tapi ibunya yang kemudian samperin saya dan bilang, terima kasih Pastor Raymond. Karena waktu Pastor Raymond ngomong itu, kita di sini ikut ibadah dengan tenang, tapi tiba-tiba kita sadar bahwa wah, kuncinya nggak ada di kantong, nggak ada sama kita. Jadi suaminya buru-buru ke bawah dan ngecek, dan ternyata benar. Saudara, ini hal sepele. Ada hal-hal lain yang mungkin saya bisa saksikan. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, lain waktu saya kemudian akan saksikan beberapa pelayanan. Dan bagaimana tanda-tanda ajaib itu. Bagaimana Tuhan memberikan talenta-talenta dan kuasa kepada kita. Tapi saya ingin katakan kepada kita, bahwa itu bukan segalanya.
Yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa membiarkan kehidupan kita, diri kita dipimpin, dikuasai, menyatu dengan Tuhan dalam sebuah kesadaran penuh, dalam sebuah kesadaran utuh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ini jauh lebih penting, saudara. Bagaimana kita sadar bahwa hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan yang memimpin, hanya karena Tuhan yang memberkati, hanya karena Tuhan yang menolong, hanya karena Tuhan yang menyembuhkan, hanya karena Tuhan yang membuka jalan, hanya karena Tuhan yang mempromosikan, hanya karena Tuhan. Inilah karya Roh Kudus yang saya ingin sampaikan hari ini. Kesadaran kita bahwa di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hanya karena Tuhan kita ada saat ini. Oleh karena itu, saya ingin saudara memahami, kita sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita untuk menggenapi karya pelayanan Kristus. Dan karya pelayanan Kristus itu adalah karya pelayanan kasih. Kasih buat saudara dan saya. Roh Kudus melanjutkan karya pelayanan kasih itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam semua aspek hidup kita, dalam semua perjalanan hidup kita, itu adalah kasih. Roh Kudus tidak pernah mau mengintimidasi saudara. Karena dia adalah roh yang membebaskan. Roh yang memberikan kita kemerdekaan. Bukan roh yang mengintimidasi hidupmu. Bukan roh yang meneror hidupmu. Bukan roh yang menakut-nakuti hidupmu. Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan untuk percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan untuk engkau menyembah Tuhan. Kalau engkau menyembah Tuhan, menyembahlah Tuhan dengan apa yang dituntun oleh Roh Kudus itu. Ekspresikan itu karena engkau berhubungan dengan Tuhan yang pribadi. Saudara, jangan mau dibatasi orang ketika engkau mau berhubungan dengan Tuhan. Jangan mau diintimidasi dengan apapun ketika engkau mau berhubungan dengan Tuhan. Jangan mau dibatasi dengan penampilanmu ketika engkau mau berhubungan dengan Tuhan. Jangan saudara kemudian berpikir, wah saya nggak bisa ibadah karena ya saya malu pakaian saya malu dengan keadaan saya malu dengan kondisi saya malu dengan kesehatan saya malu karena saya baru jadi Kristen, saya malu karena saya kelihatan beda.
Saudara, khusus buat teman-teman yang baru percaya Yesus. Jadi Kristen itu bukan engkau harus merubah gaya. Jadi Kristen itu bukan engkau harus merubah cara berpakaian. Karena kamu sudah Kristen, maka cara berpakaianmu menjadi seperti orang-orang barat. Saya pakai jas ini karena saya punya jas, saudara. Saya pakai dasi karena saya punya dasi. Ini jas saya ini jas yang dari dulu. Dan saya nggak peduli dengan orang kemudian berkata, wah, penampilannya jadul banget. Nggak ada urusan. Karena kita datang kepada Yesus. Kita datang untuk menyembah Dia. Bukan kita datang untuk pamer kepada Dia. Apa gunanya saudara datang beribadah, saudara mempersiapkan diri dandan luar biasa sampai 3 jam, 4 jam saudara dandan untuk datang ibadah di gereja. Tapi untuk ibadah, ketika saudara ibadah cuma 1 jam, saudara mulai gelisah, saudara mulai tidak nyaman, saudara mulai tidak enak. Kita bukan datang kepada Tuhan untuk pamer. Jadi ketika engkau datang beribadah, datanglah dalam keadaanmu yang terbaik. Datang dalam keadaan yang terbaik. Oh rapi, ya silakan aja rapi. Tapi kalau engkau tidak punya apa-apa, gak usah dipaksa. Karena saya ingin katakan pada minggu yang lalu, jemaat baru ada. Yang lahir baru, benar-benar lahir baru. Baru percaya Yesus. Ketika engkau percaya Yesus dan kemudian engkau sudah masuk dalam persekutuan jemaat Tuhan. Itu bukan berarti engkau harus merubah gayamu. Engkau harus merubah cara berpakaianmu. Engkau harus merubah penampilanmu. Bukan itu yang Tuhan mau. Roh Kudus tidak mengintimidasi hidupmu. Tapi mari datang kepada Tuhan. Dengan apa yang kita punya. Apa adanya dirimu. Tuhan Yesus itu mengerti kok. Saudara bisa bayangin. Saudara mau pamer apa sih dengan Tuhan? Nggak ada. Karena itu mari kita pahami. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Bukanlah roh perbudakan. Yang mendatangkan ketakutan. Melainkan roh yang menjadikanmu anak. Yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Jadi kita bukan menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Tapi kita menerima apa? Roh yang membuat kita, menjadikan kita anak. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, saudara yang dulunya jauh, saat ini bisa datang dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena saudara punya legitimasinya. Karena saudara punya posisinya. Saudara punya legalitasnya. Yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara saya berkata, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Itu bukan karena sayanya. Tapi karena Roh Kudus yang membuat saya berada dalam posisi di mana saya bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu saudara, Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak. Apa yang saya katakan ini kita bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Bahkan pada ayat yang ke-26 yang kita sudah renungkan minggu yang lalu. Kita punya kuasa saudara. Untuk apa? Untuk menerima pertolongan Roh Kudus.
Oleh karena itu saudara, Roh Kudus melanjutkan karya dari Yesus Kristus. Yaitu apa? Menjadikan saudara dan saya anak. Karena Yesus itu adalah monogenes theos. Saudara, saya mau bilang, saya sudah berkali-kali khotbahkan bahwa Yesus itu genetiknya monogenes. Genetik tunggal, genetik satu-satunya yang berasal dari Bapa. Sekarang saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak. Oleh siapa? Oleh Kristus. Melalui pekerjaan Kristus diangkat saudara. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak. Kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu kembali saudara dikuatkan, diteguhkan oleh apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, menuntun kita untuk menyapa Elohim itu Bapa. Saudara, ketika dulu engkau belum percaya Yesus, bukankah Tuhan itu terasa sangat jauh? Bukankah ketika engkau berseru dan menyapa Dia, engkau menyapa Dia dengan rasa takut yang luar biasa? Bukan karena Dia menakutkan, tapi karena kita sadar bahwa kita sangat tidak layak. Tapi Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya yang tinggal di dalam kita itu memberitahukan kepada kita, panggil Dia Bapakmu. Berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Engkau tidak berjarak lagi dengan Dia. Kenapa? Karena engkau diberi kuasa menjadi anak. Engkau sudah diangkat menjadi anak. Roh itu membuat kita sadar bahwa kita ini adalah anak. Dan kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jangan takut ketika engkau berdoa. Engkau panggil Tuhanmu Bapa. Ketika engkau berdoa, engkau panggil Dia Pa. Engkau panggil Dia Bapakmu. Untuk menyatakan relasi antara engkau yang percaya kepada Yesus menjadi tidak berjarak. 2 minggu yang lalu saya sudah khotbahkan bagaimana kita tinggal di dalam Bapa, bagaimana kita tinggal dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Karena itu kita ada di dalam Bapa. Perhatikan saudara, hubungan antara orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus dengan Bapa nggak ada jarak. Karena kita nggak ada jarak, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan yang bersaksi bahwa kita adalah anak itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian, Raymond itu anak. Raymond itu bukan budak. Raymond itu adalah anak. Pastor Doni itu adalah anak. Pastor Valdo itu adalah anak. Pak Mul itu adalah anak. Semua kita yang percaya Yesus adalah anak-anaknya. Karena itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Panggil Dia Bapa. Tolong aku. Bapa, kasihani aku. Bapa, lihatlah anakmu. Bapa, layakanlah anakmu.
Saudara, saya sangat percaya bahwa hubungan kita yang intim sebagai bapak dan anak dijamin oleh kesaksian Roh Kudus. Dijamin oleh kesaksian Roh Kudus. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Firman Tuhan bilang kita diberi kuasa, saudara, untuk datang berdoa dengan tidak takut dan gentar. Untuk datang berdoa menyampaikan. Dalam kitab surat 1 Yohanes itu dikatakan, kalau kita percaya bahwa doa kita didengar, maka kita percaya bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita percaya doa kita dijawab, maka kita juga harus percaya bahwa kita sudah menerima jawaban doa. Tapi sebelumnya ayatnya berkata, inilah keberanian orang percaya. Keberanian orang percaya bukan kita sok-sokan, saudara. Tapi keberanian orang percaya itu adalah keberanian yang dijamin, yang dituntun, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia bersaksi, ini anak-anakmu ya Bapa, datang kepadamu. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan malu untuk menceritakan segala hal dengan Tuhan. Bukankah ketika kita datang kepada Bapa kita bisa curhat dengan Bapa kita? Bukankah Bapa kita selalu rindu menunggu kita? Nak, cerita dong nak. Kamu ada masalah apa? Walaupun Bapa itu sudah tahu. Tapi dia mau kita cerita. Cerita aja. Gak usah takut, gak usah malu, gak usah takut saudara akan ditolak, gak usah takut saudara akan dimarahin, gak usah takut saudara akan dimurkahin. Tidak. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita menjamin itu buat saudara dan saya. Ketika saya ada dalam masalah, saya selalu nyaman untuk duduk dan berdoa. Menceritakan masalah saya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu Dia adalah Bapa yang mendengar. Walaupun mungkin orang lain gak mau dengar cerita kita, gak mau dengar masalah kita, lari ketika kita mulai cerita tentang masalah persoalan kita. Tapi percayalah, Bapak gak akan lari. Bapak gak akan menyepelekanmu. Bapak gak akan menolakmu. Karena ada Roh Kudus yang selalu membantumu. Ketika engkau datang, Roh Kudus itu sudah ada di samping Bapak dan kemudian bilang bersaksi di hadapan Bapak, itu anakmu. Anakmu datang. Anakmu datang. Saudara luar biasa. Ketika saudara datang di hadapan Bapak, lewat doa-doamu, maka Roh Kudus bersaksi, itu anak. Roh Kudus yang bilang, dia anak. Ketika Pak Mul datang, berdoa, di sorga Roh Kudus bersaksi, Pak Mul ini anakmu Bapak. Dia anak. Ketika Raymond datang, Roh Kudus berkata, ini anak. Jangan takut untuk datang. Buat semua teman-teman yang baru dibaptis 2 minggu yang lalu, jangan gentar. Jangan takut. Jangan mempermasalahkan penampilan. Karena menjadi percaya Yesus
Itu bukan berarti engkau harus merubah gaya, penampilan, cara berpakaian. Enggak. Tuhan menerimamu apa adanya. Ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau kita mau berdoa pakai bahasa Sunda? Tuhan ngerti enggak? Oh, Tuhan kita ngerti segala bahasa. Dia bukan cuma tahu satu bahasa Ibrani, enggak. Tuhan tahu segala apa? Bahasa. Jadi saudara mau pakai bahasa Sunda, saudara mau pakai bahasa Manado, saudara mau pakai bahasa Ambon, saudara bahkan mau pakai bahasa air mata. Tuhan mengerti segala bahasa. Datang kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang bersaksi buat saudara dan saya. Ini anak. Buat anak-anak Tuhan Yesus, diberkatilah hidup. Dijawablah semua doa. Disembuhkanlah semua sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, engkau anak. Mari bilang, engkau anak bukan budak. Bilang. Iya. Engkau anak bukan apa? Budak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, inilah kami semua anak-anak-Mu. Semua kami yang berkumpul di tempat ini adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bersaksi buat kami. Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Biarlah kesadaran yang Roh Kudus berikan kepada kami, itu membuat kami sadar dan makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dan makin nyaman dengan Tuhan. Tolong kami dalam setiap masalah kami. Tolong kami dalam setiap pergumulan kami. Kami hanya mau katakan kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi Roh Kudus, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua janji dan kegenapan Tuhan itu memenuhi kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus saat ini bekerja, mengurapi kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus saat ini memulihkan hidup kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, menyucikan, menguduskan kita, memberkati kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus,
mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama.
Sobat Home Ministry, saat ini kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ibadah yang luar biasa, di mana kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, di akhir ibadah ini saya ingin mengucapkan selamat buat semua jemaat Home Ministry yang kemarin sudah melaksanakan sakramen baptisan kudus. Kami ucapkan selamat hidup di dalam Tuhan, hidup bahagia dalam semua kepenuhan ilahi yang Tuhan janjikan buat kita. Tetap teguh di dalam iman, tetap percaya apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, harus diingat ada Tuhan yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang selalu bersama kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin.